Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Husnul Fatimah, NIM 190231100086, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan lembaga zakat dalam ekuitas ekonomi sosial dan distribusi. Yang pertama, zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Tetapi di sini disayangkan sekali atas pola pemberian zakat yang selama ini dilakukan itu bercorak konsumtif, dalam arti diberikan secara instan atau kontan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan Islam. Seharusnya, zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, zakat di satu sisi adalah ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. Namun, di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu instrumen asuransi sosial atau al-daman al-ijtimai. Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi. Adapun fungsi dan tujuan manfaat lembaga. Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infak, dan sodakoh yang diterima atau dikumpulkan dari muzaki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahiq. Tujuan lembaga zakat yaitu A. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan zaman. B. Meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. C. Meningkatnya hasil daya guna zakat. Manfaat lembaga zakat yaitu A. Mempermudah muzaki dalam membayar zakat. B. Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim. C. Menghindarkan diri dari sikap takabur. D. Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. E. Dengan adanya amil zakat akan memeratakan kepenikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang per orang. Peran lembaga zakat dalam peningkatan ekonomi sosial. Zakat adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk ekonomi kesejahteraan umat, persaudaraan universal, dan distribusi pembagian yang adil. Hal ini dirancang untuk membangun umat di mana setiap individu atau kelompok berkomitmen untuk keadilan sosial, kesejahteraan, dan kebebasan. Sistem ekonomi Islam dirancang tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan sosial, tetapi juga untuk mendapatkan kesalehan dan meningkatkan kesadaran iman dengan konsep maqasid al-syariah. Tujuan zakat dalam membangun masyarakat yang sehat secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Disimpulkan bahwa jika manajemen zakat dapat dilakukan secara sistematis, dipastikan zakat akan memainkan peran penting dalam mempertahankan kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat. Lembaga zakat membantu dalam pendistribusian kekayaan di antara masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Oleh karena itu, dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata, dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial di masyarakat, tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia
terjamin diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahi. Pernyataan tersebut adalah penjelasan bahwa zakat memiliki dampak pengganda secara sosial dan ekonomi. Bantuan zakat konsumtif yang diberikan kepada mustahi atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, sehingga akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tentunya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Sumber dana yang membiayai jaminan penghidupan ini, yang pertama adalah zakat yang wajib. Zakat yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang punya untuk jangka waktu nishab yang ditentukan syariah bertujuan semata-mata untuk mensucikan diri dan harta mereka. Adapun hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Zakat dalam konteks keseluruhan umat bukan jumlah yang sedikit. Ia dihitung dengan 10% atau 5% dari setiap penghasilan pertanian yang dimakan atau yang dimakan sesuai mazhab Umar bin Abdul Aziz dan Abdul Hanifah, sebagaimana firman Allah di bawah ini. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Peran lembaga zakat dalam pemerataan distribusi zakat yang adil bagi mustahik. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Sepanjang sejarah, proses pembangunan sosial ekonomi manusia ada bukti kuat yang membuktikan peran lembaga Islam, dalam hal ini lembaga zakat yang mana telah memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara historis, institusi atau lembaga zakat sudah ada sejak periode Nabi Muhammad SAW. Meskipun organisasi tersebut tidak terstruktur secara formal, karena tujuan zakat secara ekonomi adalah untuk meningkatkan standar hidup para duafa dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang mereka terima dari orang kaya. Maka dengan penyaluran dana zakat kepada kaum duafa atau mustahi akan terjadi kenaikan pendapatannya dan secara otomatis akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dijual di pasar atau daya beli meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perintah zakat selain sebagai ibadah murni juga berdimensi ekonomi. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi bahkan pengentasan kemiskinan.
Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Artinya, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Yang kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya, pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Menurut UU Zakat nomor 23 2011, program zakat distribusi Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu program berbasis konsumsi dan produksi. Dijelaskan bahwa yang pertama harus bertujuan memenuhi kebutuhan dasar penerimaan termasuk kesehatan, makanan, dan pendidikan. Sementara yang lainnya harus berniat untuk memberdayakan penerimaannya secara ekonomi dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan bisnis, dan pengawasan pada para penerima zakat. Kesimpulannya, lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzaki, baik perorangan maupun badan usaha, di mana penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, serta zakat dalam bentuk lainnya di Indonesia dipersepsikan infak dan sodakoh. Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau muzaki kepada pihak yang kekurangan dana atau mustahi. Lembaga zakat membantu dalam pendistribusian kekayaan di antara masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Oleh karena itu, dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata, dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial di masyarakat, tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia terjamin diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahi. Zakat juga meningkatkan kapasitas produksi komunitas muslim. Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga terkait yang dilakukan secara merata dan adil dapat memberikan dampak yang positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat, bahkan perkembangan ekonomi nasional. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.